Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke brosis, balik lagi di video lainnya. Bayangin deh, kemarin-kemarin Doi itu kayaknya bener-bener fokus ke kamu. Perhatiannya full banget ke kamu. Maksud gue ke kita ya, biar nyambung ke semua. Tapi sekarang, dingin. Jauh. Kayak kutub utara. Dan kamu mulai mikir, apa sih yang salah kok bisa tiba-tiba berubah gitu? Nah, tenang. Gue ada kabar bagus. Gimana kalau gue bilang, ada cara buat ngebalik keadaan. Bukan dengan ngemis perhatian. Bukan juga ngechat panjang kayak skripsi. Atau sampai bikin kepala kamu nyut-nyutan mikirin dia. Tapi cara yang lebih smart dan tetap chill. Jadi hari ini kita bakal bahas dalam-dalam, kenapa sih seseorang bisa tiba-tiba berhenti ngejar kita? Dan yang lebih penting, gimana caranya bikin mereka balik lagi ngejar, bahkan sampai ngebet pengen dapat perhatian kita lagi. Ini bukan cuma trik murahan, tapi beneran gerakan psikologis yang terbukti dari perilaku manusia nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi buat kamu semua yang pernah ngerasain digantungin, di ghosting, atau malah dijebak di zona pertemanan, kamu wajib dengerin sampai habis. Gas terus, jangan kemana-mana. Oke, let's break it down. Jadi gini, poin pertama yang harus kamu pegang erat. Berhenti ngasih makan egonya. Iya, serius. Jangan terus-terusan bikin dia ngerasa jadi ratu atau raja panggung. Kita bahas kenapa ini jadi alasan utama kenapa dia berhenti ngejar. Dan kenapa justru mulai ngebalik keadaan tuh harus dari sini dulu. Nih, kenyataan pahitnya. Orang tuh ngejar yang bikin penasaran. Coba inget deh, pas awal-awal PDKT, semuanya tuh berasa seru, nggak ketebak, penuh kejutan. Kamu nggak selalu available, bales chat juga kadang agak lama. Dan nggak terus-terusan ngasih validasi. Nah, justru hal-hal itu yang bikin dia ke-trigger buat terus mikirin kamu. Tapi sekarang, kamu udah jadi terlalu gampang ditebak. Chat dibales dalam hitungan detik, semua postingan dia kamu kasih like, story dia kamu tonton semua kayak job harian. Kamu udah jadi kayak tayangan yang udah dia tonton semua episodenya, plotnya udah kebaca, nggak ada gregetnya lagi. Maka dari itu, mulai sekarang, stop jadi sumber ego boost dia. Caranya? Pertama, kamu mesti jago ngatur waktu. Jangan buru-buru bales chat. HP bunyi, jangan langsung panik buka. Tahan dulu, santai, 20 menit, sejam, atau bisa juga lebih. Biar dia mikir, kok belum dibales ya? Dia lagi ngapain sih? Nah itu, imajinasi dia mulai kerja tuh. Kedua, jangan terlalu reaktif. Lagi scroll IG, dia update foto atau story, biasanya tangan kamu refleks langsung like, kan? Nah stop. Skip aja beberapa, atau sesekali lihat doang tanpa interaksi. Bikin dia mikir, kok nggak di-like, kok nggak di-react? Biar dia yang mulai ngerasa kehilangan perhatian. Dan ketiga, potong pujian yang kebanyakan. Terlalu banyak muji bikin kamu kedengeran kayak musik di mall. Ada tapi nggak kerasa. Simpen pujian buat momen yang emang layak. Biar pas kamu muji, tuh kata-kata jadi berasa mahal. Jadi sekarang, gantian dia yang nyari validasi kamu. Coba deh pikir, kamu mau nggak nonton series yang udah kebuka semua endingnya dari awal? Kan cenderung males kan? Nah, jadi kalau kamu bikin dia nggak bisa nebak, justru itu yang bikin dia tertarik lagi. Ingat ya, bukan berarti kamu jadi jahat. Kamu cuma lagi balik lagi pegang kendali. Makin nggak bisa diprediksi, makin bikin dia penasaran. Nah, lanjut ya. Oke gengs, masuk ke poin 2 nih ya. Fokusnya sekarang, ubah energi kamu ke arah yang lebih positif dan kelihatan publik. Karena gini, orang tuh, baik cowok atau cewek, secara nggak sadar bakal lebih tertarik sama seseorang yang kelihatan punya banyak pilihan dan punya tujuan hidup yang jelas. Gue nggak akan basa-basi, kita to the point aja. Kalau kamu kelihatan kayak orang yang hidupnya cuma nungguin chat dari doi, rebahan sambil scroll TikTok sampai jempol kram, dan semua hidup kamu isinya cuma tentang dia. Bro, sis, sorry to say, bukan cuma ketertarikan yang hilang, tapi rasa hormat juga makin memudar. Padahal, salah satu rahasia paling powerful yang jarang dibahas adalah, dia harus lihat kamu bisa bersinar tanpa dia. Dan ini bukan berarti kamu harus jadi nyebelin atau sengaja bikin dia sakit hati ya. Ini tentang kamu benar-benar ngubah arah hidup kamu ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Dan pastiin dia bisa ngelihat perubahan itu. Jadi gimana dong caranya? Nih gue kasih bocoran stepnya. Pertama,
Sibukin diri kamu dan bikin itu kelihatan. Ikut komunitas, olahraga rutin, ambil kelas baru, nongkrong sama orang-orang yang kasih vibe positif. Pokoknya tunjukin ke dunia kalau hidup kamu tuh rame dan berwarna. Bukan cuma nunggu notif WhatsApp dari satu orang. Dan percaya deh, makin banyak kegiatan kamu yang kelihatan meaningful, makin banyak juga tanda tanya di kepalanya. Dia lagi ngapain ya? Kok kayaknya happy banget? Gue ketinggalan apa nih? Nah, itu tuh yang bikin penasaran makin membara. Lanjut ke yang kedua, pamer tipis-tipis alias flex elegan. Sosial media tuh senjata kamu, tapi jangan norak. Misalnya, posting story lagi di gym sambil caption singkat grind mode, atau foto lagi di event bareng teman-teman dengan vibe yang asik. Kuncinya bukan pamer, tapi sharing lifestyle kamu secara natural, bikin dia mikir, lah ini kenapa makin glowing, siapa yang support sekarang? Dan ketiga, jaga sisi misterius kamu. Kamu nggak harus lapor detail hidup ke siapapun. Biarin ada bagian dari kamu yang bikin dia nebak-nebak. Tunjukin highlight aja, sisanya biar dia isi sendiri pakai imajinasi. Karena makin banyak celah info yang kamu tinggalin, makin gede juga usaha dia buat nebak-nebak. Intinya nih, saat kamu serius invest di diri kamu sendiri, kamu lagi ngirim sinyal kuat. Gue berharga dan gue nggak takut kehilangan siapapun. Dan saat kamu publicly nunjukin versi upgrade kamu, itu kayak alarm buat dia. Kalau gue nggak cepet sadar, bisa-bisa dia beneran jalan terus tanpa gue. Dan percaya deh, kalau dia emang masih ada rasa, dia nggak bakal tinggal diam. Malah makin pengen balik ngejar. Pernah nggak sih kamu ngerasa pas mulai fokus ke diri sendiri, malah dia yang balik nyariin? Kalau pernah, tulis di kolom komen ya. Kalau ada waktu gue usahain bakal bacain semua. Nah lanjut ya. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya yang nggak kalah seru. Aktifin mode kompetitif dia. Nih ya, percaya atau enggak, cewek dan cowok juga, honestly, punya sisi kompetitif. Apalagi kalau udah urusan perasaan dan perhatian. Tapi sabar dulu, ini bukan berarti kita ngajak main drama atau main-mainin perasaan orang. Nope, bukan ke arah situ. Yang gue maksud di sini adalah kasih sinyal halus ke dia kalau kamu tuh bukan cuma menarik buat dia doang, tapi juga buat orang lain. Karena secara psikologis, manusia tuh cenderung lebih tertarik sama sesuatu yang juga diinginkan orang lain. Kayak kalau kamu lihat makanan yang rame banget dibeli orang, kamu juga jadi penasaran kan? Nah, konsepnya sama. Caranya gimana? Step pertama, luasin lingkaran sosial kamu dan biarin itu kelihatan. Kalau selama ini kamu kayak ninja, muncul di story doang pas upload kopi doang, sekarang waktunya buat lebih sosial. Gabung komunitas, nongkrong bareng temen lama, mulai connect lagi sama kenalan lama, termasuk temen cewek atau cowok juga ya. Tapi inget, santai aja, jangan lebay. Kamu bisa post story lagi nongkrong bareng temen-temen, atau sekedar repost story temen cewek cowok yang tag kamu. Trust me, dia bakal notice. Entah dia ngeliat story kamu langsung, atau kebetulan dapat info dari temennya. Cewek itu punya insting satelit, gerak sosial kamu sekecil apapun, bisa kedetek. Step kedua, interaksi kecil tapi ngena. Misalnya kamu tukeran komentar lucu-lucuan di IG, atau ada foto grup yang nge-tag kamu bareng temen cewek. Ini bukan soal flirting, tapi lebih ke vibe sosial yang bikin kamu kelihatan available tapi tetap classy. Hal-hal kecil kayak gitu tuh ngirim sinyal keras tanpa kamu harus ngomong, gue punya opsi dan gue punya value. Terus yang ketiga, jangan kebanyakan bocor info. Biarin ada misteri dikit. Kalau dia nanya, weekend kemarin kemana aja? Kamu jawabnya santai aja. Nongkrong aja dikit sama temen-temen, seru juga sih, ada muka-muka baru. Udah, stop di situ. Nah, dia yang bakal mikir, temen yang mana? Cewek juga nggak? Kok dia jadi misterius gini? Uncertainty itu bikin penasaran, dan rasa penasaran itu nyambung ke rasa kompetitif. Intinya, begitu dia ngerasa kamu diinginkan orang lain, dia bakal mulai mikir, jangan-jangan gue bisa kehilangan dia? Dan boom, dari situ biasanya muncul lagi tuh desire buat ngejar. Karena ya emang gitu sih cara kerja otak kita, kompetisi tuh nyulut daya tarik. Jadi, tetap chill, tetap sopan, tapi biarin dunia ngelihat versi kamu yang aktif, punya lingkaran, dan nggak nganggur nungguin satu orang doang. Nah lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang gokil banget. Dan kadang orang suka lupa padahal ini powerful banget. Pakai diam kamu sebagai senjata. Yup,
Kamu nggak salah dengar. Diam itu bukan tanda lemah, malah sebaliknya. Itu bentuk kekuatan yang nggak kelihatan tapi nyentil banget. Gini ya, biasanya kalau gebetan mulai dingin atau narik diri, reaksi spontan yang sering banget kejadian tuh, kamu makin ngejar. Ngechat mulu, nelpon terus, nanya, kamu kenapa, aku salah apa, dan segala drama lainnya. Tapi nih ya, makin kamu ngejar, makin dia ngerasa punya kendali penuh atas emosi kamu. Dia tahu banget, mood kamu tuh tergantung dari seberapa banyak perhatian yang dia kasih. Dan itu bikin posisi kamu jadi bawah banget. Sekarang bayangin, kalau kamu balik skenarionya, kamu nggak kejar, malah kamu tarik mundur, kamu diem. Tapi diemnya tuh bukan karena marah, tapi karena udah tahu nilainya diri sendiri. Begitu dia mulai tarik diri, kamu bukannya panik, tapi kamu langsung ngambil langkah mundur. Bukan karena kalah, tapi karena kamu milih buat nggak buang energi. Dia ngechat, hey, setelah 2 hari ngilang, slow aja, bales nanti, nggak usah buru-buru. Dia kirim chat nyindir kayak, oh, sekarang sibuk ya? Jangan keburu emosi, tahan jari kamu. Biarin dia ngerasa, loh kok kali ini dia nggak ngejar ya? Di situ dia mulai ngerasa bingung. Dan kebingungan itu bikin dia kepikiran kamu lagi. Triknya di sini tuh simple. Kamu harus punya emotional independence. Kayak, kamu harus nyampein lewat sikap kamu kalau kamu nggak bakal ngejar orang yang nggak ngasih effort balik. Kamu bahagia bukan karena dia, tapi karena diri kamu sendiri. Dan orang yang punya self-respect kayak gitu tuh kelihatan keren banget di mata siapapun. Cewek, cowok, semuanya. Kesan yang muncul tuh, wah, dia nggak bisa dimainin nih. Dan itu bikin kamu makin menarik. Percaya deh. Tapi ingat, diam itu bukan berarti kamu jadi batu. Pas kamu mutusin buat bales, pastiin kamu jawab dari posisi tenang, bukan baperan. Misalnya dia nyindir kayak, ih kamu berubah ya. Atau, kamu cuek sekarang. Kamu cukup jawab kalem aja. Iya, akhir-akhir ini emang lagi banyak urusan. Semoga kamu juga baik ya. Udah, segitu doang. 1-2 kalimat cukup, biar dia ngerti kalau kamu bukan lagi main drama. Kamu cuman udah nggak mau main bola di lapangan yang dia atur. Ingat pepatah modern, singa nggak ngumumin langkah berikutnya. Diam kamu tuh bukan pasif, tapi justru aktif nunjukin nilai kamu. Kamu paham kapan harus maju, dan kapan harus narik diri. Dan justru dari situ, dia bakal mulai mikir ulang posisi kamu di hidupnya. Bisa jadi, tiba-tiba dia yang mulai ngejar kamu duluan. Nah terakhir dan gak kalah penting. Oke gengs, kita udah masuk ke poin pamungkas nih. Yang menurut gue sih ini kunci utama buat kamu bisa balik ke game dengan kepala tegak. Bangun ulang frame kamu, dan jagain itu kayak kamu jagain nyawa sendiri. Jadi frame itu apa sih? Simpelnya gini, frame itu pondasi mental dan emosional kamu. Cara kamu ngelihat diri sendiri, nilai kamu, dan gimana kamu berperan dalam hubungan kamu. Nah, kalau frame kamu goyah, pasangan kamu tuh bisa ngerasain langsung. Dia bakal mulai nguji, dorong-dorong batas, dan pelan-pelan ngambil alih kendali. Dan kalau kamu sampai kehilangan frame ini, respect-nya juga ikut lenyap. Dan kamu tahu sendiri, kalau respect udah hilang, ya tinggal nunggu waktu aja sampai attraction-nya juga ikut ngilang. Sekarang, gimana caranya biar kamu bisa bangun lagi frame itu, dan jagain biar nggak diganggu-gugat? Nih, gue kasih step by step-nya. Pertama, kamu harus bisa riset batasan dengan tegas tapi kalem. Banyak banget yang jatuh ke jebakan jadi people pleaser. Kayak pasangan ngaret, batalin janji seenaknya, bawa-bawa drama, dan kamu diem aja. Stop. Mulai sekarang, kamu harus gentle tapi firm. Misal dia tiba-tiba cancel plan tanpa alasan jelas, cukup bilang, "Gak masalah sih, tapi waktu gue juga penting. Next time yuk, coba lebih komit." Terus kalau dia mulai bawa drama gak jelas, kamu tahan emosi dan jawab, "Gue gak main drama ya, kita ngobrol lagi pas kamu udah tenang." Kamu harus ngasih lihat kalau batasan kamu itu nggak bisa ditabrak seenaknya. Begitu dia ngerasain kamu punya prinsip dan bisa dipegang omongannya, trust me, respect dan ketertarikan itu balik lagi. Terus yang kedua, kamu harus atur ritme kamu sendiri. Jangan biarin dia yang ngatur hubungan mau dibawa kemana, apalagi abis dia sempet tarik diri. Banyak banget yang panik terus mikir, aduh gua harus buru-buru bikin ini cepet baikan. Padahal makin buru-buru, makin hancur bro. Yang bener tuh justru kamu pelan-pelan tapi pasti. Kamu yang atur kapan balas chat, kapan ketemu, seberapa dalam keterlibatannya. Kalau dia buru-buru, kamu chill aja dan bilang, tenang aja, kita nikmatin aja prosesnya. Sikap tenang kamu itu bikin kamu kelihatan stabil dan bikin dia makin penasaran. Nah, langkah ketiga,
Prioritaskan diri kamu tanpa rasa bersalah. Jangan takut kelihatan egois. Ini bukan soal ego, ini soal self-respect. Fokus ke passion kamu, hobi kamu, tujuan hidup kamu. Tunjukin kalau itu semua tuh prioritas kamu. Kalau dia ngelihat kamu lebih milih ngurus mimpi kamu daripada sibuk nyari validasi dia, kamu bakal kelihatan makin menarik. Karena orang yang punya misi hidup tuh magnetnya kuat banget, serius. Langkah terakhir, ini emas banget, jaga emosi kamu kayak ninja. Biarin orang lain ribut, kamu tetap cool. Kalau dia nyoba mancing, kamu pakai kecemburuan, sindiran, atau bawa-bawa emosi, kamu jangan ke-trigger. Jawab simple aja, gue yakin kamu bisa handle itu dengan dewasa. Atau kalau emang situasi nggak penting, ya cuekin aja, arahkan obrolan ke hal yang positif. Ketika kamu tetap tenang di tengah badai, itu nunjukin kamu punya kekuatan, kedewasaan, dan independensi yang luar biasa. Dan trust me, itu daya tarik yang luar biasa besar. Jadi intinya, kalau kamu bisa konsisten nerapin semua ini, ngelindungin frame kamu, bikin batasan jelas, jalanin hidup dengan ritme kamu sendiri, utamain diri kamu, dan tetap kalem dalam menghadapi drama, dia bakal balik lagi ngejar. Tapi kali ini bukan karena kamu maksa, tapi karena kamu udah balik jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri yang dulu bikin dia tertarik sejak awal. Sebelum kita tutup, gue mau ngasih kamu rekap biar makin nancep di kepala. Intinya gini, kalau kamu lagi ada di posisi ditarik ulur, dicuekin, atau pasangan kamu mulai fade away, jangan panik. Justru itu momen kamu buat bangkit dan balikin lagi kendali ke tangan kamu. Fokusnya bukan ngejar atau ngemis perhatian, tapi gimana caranya bikin diri kamu jadi versi yang lebih kece, lebih solid, dan gak gampang digoyang sama drama cinta-cintaan. Pertama, ubah energi kamu. Jangan buang-buang waktu nungguin chat masuk atau mantengin story dia. Mending kamu sibukin diri sama hal yang produktif. Olahraga, explore hobi baru, nongkrong sama temen-temen, ikutan event. Pokoknya bikin hidup kamu kelihatan hidup. Ini bukan soal pencitraan, tapi beneran soal tumbuh dan berkembang. Karena orang yang terus berkembang itu auranya beda banget. Dan percayalah, itu bikin penasaran siapapun, termasuk dia yang tadinya cuek. Kedua, manfaatin diam kamu sebagai senjata. Jangan keburu bereaksi kalau dia mulai tarik diri atau kasih sinyal-sinyal aneh. Kadang diam yang tenang dan penuh percaya diri jauh lebih nyentil daripada ribut nggak jelas. Silence itu bukan pasrah, tapi bentuk kontrol diri yang kalem tapi tegas. Dan yang terakhir, jaga frame kamu mati-matian. Kamu harus punya batasan yang jelas, ritme hidup yang kamu tentuin sendiri, prioritas yang kuat, dan pengendalian emosi yang stabil. Itu semua yang bikin kamu tampil sebagai sosok yang layak buat dipertahanin, atau bahkan diperjuangin balik. Jadi, buat kamu semua yang lagi dengerin, inget ya, kamu nggak perlu jadi orang lain buat dapetin perhatian. Kamu cuma perlu balik ke diri kamu yang punya arah, punya harga diri, dan tahu kapan harus tarik rem. Kalau kamu bisa pegang itu semua, bukan cuma cinta yang balik, tapi respect-nya juga. Dan itu jauh lebih penting. Kalau kamu ngerasa dapat value dari obrolan kita hari ini, jangan lupa tap like-nya, subscribe juga kalau belum, karena masih banyak banget konten kayak gini ke depannya. Oke guys, itu aja buat hari ini. Semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.